Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan telah menyapa kita, di mana bulan ini merupakan bulan ujian, bulan latihan, juga disebut sebagai madrasah untuk membina jiwa kita dan juga ruhaniyah kita. Sehingga Ramadan juga disebut sebagai kawah candar di muka untuk menggembleng, untuk mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang an-nafsul mutmainnah. Pemirsa rahimakumullah, salah satu tujuan utama dari kehadiran bulan Ramadan adalah dalam rangka mengingatkan kita akan hakikat daripada penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa hakikat penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ramadan itu hadir dalam rangka mengingatkan kita bahwa tujuan hakikat dari penciptaan kita, kedirian kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang manusia modern banyak yang lalai, banyak yang lupa akan hakikat kediriannya, hakikat penciptaannya, sehingga Ramadan itu hadir untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam artian secara hakiki, yakni mengembalikan tujuan hakikat daripada penciptaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Qur'an bahwa Allah pernah meminta persaksian kita di alam primordial kita, di alam ruh kita. Disebut di dalam surah Al-A'raf, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ayat ini menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika kita masih dalam bentuk ruh, ketika ruh itu belum dihembuskan ke dalam diri kita. Wa nafakhtu mir ruhi min amrina, kata Allah. Ketika roh itu belum ditiupkan ke dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala pernah meminta persaksian yang pertama. Inilah syahadat kita yang pertama di alam primordial, di alam ruh. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menjawab pertanyaannya, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semua ketika itu menjawab, "Bala syahidna." Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Di ujung ayat dijelaskan, kata Allah, bahwa banyak sekali manusia yang lalai, yang lupa akan persaksian ini, akan perjanjian primordial ini. Karenanya Ramadan mengingatkan kita agar kembali kepada hakikat penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang manusia banyak yang lalai, banyak yang lupa akan hakikat jati dirinya. Makanya kemudian Ramadan itu hadir agar kita mampu kembali kepada hakikat penciptaan kita, jati diri kita yang sesungguhnya. Dalam sebuah ilustrasi digambarkan, dikisahkan oleh salah seorang tokoh yang jenaka, yakni Nasruddin Hoja. Beliau pernah mengisahkan di dalam riwayatnya, satu ketika di malam hari, di malam yang terang benderang oleh bulan purnama ketika itu, beliau terlihat
mondar-mandir di depan rumahnya seperti sedang mencari-cari sesuatu dari barangnya yang hilang atau terjatuh. Ketika itu kemudian lewatlah sahabatnya dan bertanya, "Wahai Nasruddin, apa gerangan yang kau cari?" Kemudian dia mengatakan, "Aku mencari kunci rumahku yang jatuh." Kemudian sahabatnya balik bertanya, "Wahai Nasruddin, memangnya kunci rumahmu itu jatuhnya di mana? Kenapa engkau mencarinya di sini?" Maka dia mengatakan, "Aku mencari di sini karena di sini ada rembulan yang terang benderang. Kalau di dalam rumah aku tidak punya minyak untuk menyalakan lampu, sementara sesungguhnya itu hilangnya di dalam rumah. Tapi aku tidak punya minyak untuk menyalakan lampu sehingga rumahku menjadi gelap. Padahal sesungguhnya kunci rumahnya itu jatuhnya di dalam rumah." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Sesungguhnya hilangnya jati diri itu karena rumahnya gelap, karena hatinya gelap, sehingga kemudian dia kehilangan jati dirinya. Akhirnya apa? Dia mencari di luar dirinya. Kita menyaksikan anak-anak muda di zaman sekarang senang mendatangi tempat-tempat yang gemerlap, yang disebut dengan dunia gemerlap dan sebagainya. Ada orang yang menyangka bahwa jati dirinya itu bisa dia temukan dengan menempati kedudukan, jabatan dan sebagainya, atau hal-hal yang lain yang bersifat keduniaan. Inilah gambaran dari beliau betapa kemudian banyak sekali manusia yang tersesat, berusaha mencari jati dirinya itu kepada sesuatu yang terang benderang, tetapi sesungguhnya itu justru semakin menyesatkan dia kepada jurang kemaksiatan. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah, barangkali itulah yang pertama tentang bagaimana hakikat daripada kehadiran Ramadan dalam rangka mengembalikan kita kepada jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.